memberikan penilaian apakah ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, berdasarkan logika yang dia punya, sesuai dengan kriteria yang tadi ditetapkan. Itu menilai. Maka menilai itu tidak nambahi. Wah, ini kok manis, tambahi garam dikit biar jadi gurih. Menilai tidak nambahi. Menilai itu dia hanya memberikan komentar apakah ini sesuai atau tidak. Yang kedua, nambahi. Nambahi itu dia memberikan, ya sebagaimana namanya ya, dia memberikan tambahan sehingga lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu nambahi. Dihidangkan makanan kepadanya, wah ini kurang manis, kasih gula. Sebentar dulu, oh ini kurang asin, kasih garam. Apa yang ada itu ditambah-tambahi. Ini sayurnya kurang, ini santannya dikasih krim, nah, ditambah-tambahi. Itu namanya apa? Nambahi. Yang ketiga, membuat sesuatu yang baru. Saya akan ciptakan sayur yang baru, ya, yang nanti akan lebih, menurut saya lebih nikmat dibandingkan kriteria tadi. Dibuatlah misalnya sayur lodeh tanpa santan, tapi dikasih apa misalnya, ya, dikasih coklat dan aneka tambahan yang lainnya. Dia buat sesuatu yang baru, berkreasi. Baik. Dalam masalah syariat, syariat itu satu paket. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya melalui wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nabi A dikasih wahyu seperti ini, Nabi B dikasih wahyu seperti ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih wahyu. Dan Allah tidak ridho ketika wahyu itu diubah. Makanya Allah cerita tentang orang-orang Yahudi. Fabaddala alladziina zalamu qaulal ladzi qila lahum. Orang-orang yang zalim mengganti perintah yang sudah diberikan kepada mereka. Ya. Sehingga Allah tidak ridho ketika syariatnya itu dilakukan tabdil, penggantian. Mengganti itu bisa bentuknya nambahi atau membuat sesuatu yang baru. Tayyib. Lah terus kepentingan kita apa dengan akal kita? Kita hanya berada di posisi menilai. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, Allah kasih kita akal. Allah jelaskan, syariat Allah itu seperti ini. Kebenaran itu seperti ini. Nah, akal paham, oh, ini batasan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Batas atas sampai sekian, batas bawah sampai sekian, batas kanan sekian, batas kiri sekian. Akal memahami. Sudah? Selanjutnya, setiap kali ada keterangan tentang masalah syariat yang masuk kepada dirinya, akal menilai, apakah ini sudah sesuai dengan batasan yang tadi Allah berikan? Oh, sesuai. Baik, saya mau mengamalkan. Manusia akan belajar ya. Belajar dari guru A, guru B, guru C. Dari proses dia belajar, dia bisa mengenal. Kayak gini tuh mustahil kok sesuai dengan akal. Itu mustahil. Akal dia berbicara, ini mustahil. Loh, kenapa mustahil? Masa ada orang yang dapat wahyu setelah Nabi? Itu tidak mungkin, saya tidak percaya. Padahal berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menjadi utusan Allah untuk seluruh alam. Sehingga tidak mungkin ada selain Nabi yang dia dapat wahyu. Berarti nanti saingan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, nggak mungkin ada Nabi yang baru setelah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah menegaskan bahasanya beliau adalah Nabi terakhir. Dan Allah juga menyebutkan beliau adalah khataman nabiyyin, Nabi penghujung. Sehingga kalau ada Nabi yang baru, logika kita menolak. Kenapa? Syariat memberikan batasan, nggak ada Nabi yang terakhir. Dipahami di sini ya? Sehingga apakah logika punya peran? Oh, sangat besar peran logika. Tapi kalau logika itu nambahi dan berkreasi, nah ini tidak boleh. Orang membuat akidah yang baru. Kamu kalau ingin mendapatkan surga dengan cara yang cepat,
Yang harus kamu lakukan adalah amalkan ini. Apa ini, Pak? Ini sholawat-sholawat yang saya buat. Loh, Bapak dapat dari mana? Hasil mimpi. Saya ketemu Nabi Khidir. Lalu saya buat seperti ini. Nanti kamu ketika bersholawat sambil joget-joget, sambil menari mabuk cinta, muter-muter, ya, seperti gayanya Jalaluddin Rumi dan murid-muridnya. Dia membuat sesuatu yang baru. Nabi SAW nggak pernah ngajari. Sumbernya juga tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Itu sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu bisa jadi muncul karena logika dia, bisa jadi muncul karena perasaannya. Menurut saya kok ini lebih khusyuk. Dikir sambil joget-joget, ya. Sambil seperti orang-orang sufi. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Berzikir sambil nampar-nampar pipi, sambil bacok-bacok badannya. Atau seperti yang dilakukan sebagian orang. Ya. Dia berzikir sambil menabuh-nabuh alat musik, sampai tengah malam, dengan harapan nanti bisa mendapatkan surga. Ini sesuatu yang baru. Dia berkreasi. Tidak boleh yang kayak gini. Atau nambahi. Nah, nambahi ini biasanya pekerjaannya ahlul kalam. Yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana Allah firmankan dalam banyak ayat di Al-Quran. Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu istiwa, berada di atas arsy. Oh, istawa itu maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai. Allah itu menguasai di atas arsy. Yaitu dia nambahi. Padahal syariat tidak pernah berbicara kalau Allah istaula 'alal arsy. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kita nggak perlu nambahi, terima saja apa adanya. Nabi SAW cerita tentang Dajjal misalnya. Terus orang nambah-nambahi, oh Dajjal itu nanti akan keluar dari segitiga Bermuda. Kemudian dia keluar dengan seperti ini, seperti ini. Loh, kamu itu dari mana dapat kayak gini? Ya, itu ditambahi pakai logikanya. Nggak boleh kayak gitu. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Saya berbicara seperti ini, Anda menerima. Anda mendengar maksud saya. Dan Anda bisa menimbang, ini kira-kira sesuai atau tidak. Saya menjelaskan tentang hukum riba, tentang hukum masalah muamalah, tentang masalah hukum ibadah. Logika kita menilai. Oh, yang disampaikan Ustadz Fulan, insya Allah saya bisa terima. Sesuai dengan logika saya, dalam arti ini sejalan dengan batasan syariat yang bisa kita pahami. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, kayaknya saya kok nggak cocok. Kenapa? Aneh. Anehnya dari sisi mana? Masa orang boleh membuat ibadah sendiri misalnya? Itu tidak sesuai dengan logika saya. Sehingga peran logika itu adalah menilai apakah ini sudah sesuai dengan batasan syariat ataukah tidak. Nah, logika ini kita latih dengan cara berusaha untuk belajar dengan mengambil dari sumber yang benar. Makanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, al-ilmu minad-din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan gurumu ketika kamu mengambil ilmu. Artinya, belajar agama itu sama dengan membangun ideologi, membangun mindset dalam pikiran kita. Agama itu kayak gimana sih? Oh, agama itu seperti ini, batasannya A, B, C, D. Baik, untuk selanjutnya, ketika Anda menerima informasi berikutnya, Anda akan punya frame. Kalau sesuai dengan frame saya terima. Kalau tidak akan saya terima. Makanya kalau orang punya sumber ilmu tapi sumber ilmunya punya akidah yang menyimpang, punya agama yang menyimpang, bisa jadi kerangka berpikirnya juga akan menyimpang. Dia punya keyakinan mimpi seorang tokoh dan ulama itu adalah wahyu, sehingga percaya banget sama mimpi tokohnya. Tokohnya mau bilang apa dipercaya, dan ngakunya itu dari mimpi. Ini berbahaya, karena dia punya frame, pokoknya semua mimpi tokohnya adalah wahyu.
Padahal syariat tidak butuh mimpi untuk disempurnakan karena syariat sudah sempurna. Wallahu taala alam. Tayyib, kita coba angkat satu penanya lagi melalui telepon. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Allah, Ustaz. Ya, saya mau tanya, Ustaz. Transaksi dalam bentuk barang, Ustaz. Misalnya kita punya mobil, orang lain punya mobil. Kemudian masing-masing kita menetapkan harga yang kita sepakati. Nah, untuk pihak, katakanlah saya sebagai pembeli, bahwasanya misalnya nilai barang saya itu nilai barang yang beli. Apakah saya boleh menambahkan uang yang punya barang? Baik. Seperti, maksud Bapak tukar tambah ya? Ya, kita tambahkan. Baik. Juga Bapak. Tadinya, Ustaz. Nah. Ya. Kemudian yang kedua gini, Ustaz. Kerjasama dalam bentuk perkebunan. Misalnya petani punya aset tanah, kita punya aset modal. Kemudian hasil panen saya jual, saya ambil dan saya jual. Apakah kerjasama ini untuk mendarabah masyarakat? Dan hasil penjualan itu apakah penjualan akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi ada suara Anda yang terputus ya. Tukar tambah hukumnya boleh untuk barang apapun. Yang perlu diwaspadai adalah emas. Kalau emas wajib sama kuantitas. Atau barang ribawi yang lainnya seperti beras, bahan makanan pokok. Benda ribawi ada 6. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Emas, perak dikiaskan dengan ini adalah uang. Maka tukar uang dengan uang boleh asal sama dan tunai. Kemudian 4 benda ribawi yang lainnya, gandum halus, kasar, kurma, dan garam dikiaskan dengan ini adalah bahan makanan pokok seperti beras, gula, jagung, tepung, dan beberapa bahan makanan pokok yang lainnya. Nah, benda-benda ini ketika dipertukarkan dengan yang sejenis wajib sama dan tunai. Tapi kalau beda jenis, misalnya kurma dengan beras, boleh ada beda. Beras 2 kilo, kurma sekilo misalnya. Atau beras 5 kilo, kurma sekilo, dipertukarkan boleh. Yang penting dilakukan secara tunai. Untuk selain ini bebas. Mobil, motor, HP, apalagi perabotan, tukar tambah bebas. Sehingga tidak perlu ditimbang. Mobilmu berapa kilo? Mobilku sekian kilo. Tidak perlu ya. Dan masalah nilai harga, saya harus nomboi, saya harus nambah sekian, atau saya harus menerima sekian, itu sesuai kesepakatan. Mobil Bapak merek A, mobil teman Bapak merek B dipertukarkan. Mobil Bapak perlu nambahi berapa? Itu sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak ada batasan yang diberikan oleh syariat, apakah harus 1 juta, 2 juta, itu terserah. Yang penting saling ridho. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan mohon didoakan agar kajian kita selalu lancar. Yang paling sering bermasalah adalah audio. Kita memang selalu berusaha menghadirkan yang terbaik, ideal, persiapan dengan baik, tapi kadang ada satu kesalahan teknis, dan kami harap Anda tetap bisa bersabar. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.